Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Prasetyo, mahasiswi Universitas Tanjung Tegal, semester 8, akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Human Scale, di mana review ini dijadikan sebagai tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit alur cerita yang ada di film The Human Scale. Berikut saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Baik, judul film yang akan saya review di sini yaitu The Human Scale, di mana film tersebut memiliki durasi 77 menit. Untuk versi aslinya ya, dengan format dokumennya Full HD. Bahasa yang digunakannya Inggris atau Denmark. Dengan format penuturan tersedia DCP. Dan itu namanya apa ya? Negara tempat syutingnya itu di Denmark. Yang rilis pada 1 November 2012. Oke, dalam film ini mengunjungi berbagai kota di seluruh dunia yang menggambarkan di mana perencanaan dan desain kota dengan berfokus pada masalah spesifik yang timbul dari pertumbuhan di masing-masing kota. Kota-kota yang dikunjungi berkisar dengan network hingga Dhaka, Bangladesh hingga Chongqing di Cina, Melbourne, Australia, dan Sydney, Selandia Baru. Pada PowerPoint kali ini, saya akan menjelaskan. Yang pertama, ini adalah gambar film The Human Scale. The Human Scale dalam film ini menceritakan tentang sebuah kota Los Angeles dengan pemujaannya terhadap mobil yang dianggap suatu keburukan, karena jika diadakannya sebuah ruang lingkup yang lebih luas akan memudahkan manusia untuk saling membaur tanpa dibatasi dengan kendaraan. Dan menurut Injil Gerd artikel firma Denmark yang memandu visi film ini tentang kota yang mendorong interaksi dengan manusia. Skala manusia yang mempertanyakan asumsi kita tentang modalitas, mengeksplorasi apa yang terjadi ketika kita menempatkan orang ke dalam pusat kota yang sama. Peluang kehidupan yang lebih baik, kami bermigrasi ke kota, tapi dengan cara membangun kota, menggunakan interaksi manusia, inklusi, dan keintiman beberapa skala untuk mengukurnya. Di seluruh dunia, kota-kota seperti Melbourne, Dhaka, New York, Chongqing, dan Christchurch kini yang terinspirasi oleh karya Gerd dan perkembangan di Copenhagen. Sekitar tahun 1960, ada periode yang menarik ketika mereka benar-benar lepas landas dengan adanya ledakan ekonomi di era industri di negara-negara barat, di mana membuat penasaran sehingga banyak imigrasi serta dalam permintaan pembangunan perumahan. Hal ini memiliki dampak pada urbanisasi, yang merupakan sebuah tantangan nyata dan itu terjadi sangat cepat, serta sisi baiknya adalah perspektif ekonomi di sisi lain ini mewakili tantangan besar bagi energi lingkungan dan kualitas hidup. Saat ini kita melihat dengan sangat jelas proses urbanisasi di Cina. Dalam hal ini,
merupakan perubahan yang banyak terdapat di karakteristik kota tua yang hingga seperti saat ini di kehidupan kultus. 50% populasi dunia sekarang tinggal di kota, dan diperkirakan 80% yang akan mengalami urbanisasi pada tahun 2050. Terlihat dari kota-kota besar, kekurangan waktu dan uang untuk memperluas, di mana infrastrukturnya guna memenuhi peningkatan permintaan, prioritas menjadi penting, serta kelayakan huni dalam struktur perkotaan sama pentingnya. Konsepnya melibatkan pengurangan ruang yang diberikan untuk mobil dan meningkatkan ruang yang dihuni oleh pejalan kaki, sehingga mendorong interaksi manusia melintasi batas kelas dan mengurangi efek melemahkan dari isolasi bertingkat tinggi. Di kota megalopolis Cina Chongqing, di mana para perencana yang merancang jaringan pejalan kaki yang akan melintasi kota tegak lurus dengan pola lalu lintas. Tetapi, ketika kamera mengikuti jalan kecil yang diimplementasikan sebagai program percontohan, yang seharusnya ramah pejalan kaki telah diubah kembali untuk mendukung lalu lintas mobil dimanapun rute tersebut berpotongan dengan arteri utama. Sedangkan di ibu kota Bangladesh, Dhaka, kota yang pertumbuhannya tercepat di dunia, para perencana yang dipenuhi dengan gen terdapat dengan kepentingan modal internasional yang berlawanan. Bank Dunia pun memberikan bagian terbesar dari pinjaman transportasi untuk jalan raya, meskipun hanya 5% dari seluruh populasi, yang harus mengganti pinjaman besar menggunakan mobil. Kebutuhan sosial terdapat di New York City dengan transformasi Times Square dan bertentangan boardwalk di sekitarnya. Zona pejalan kaki yang terletak secara strategis, tetapi sasaran utamanya tetap untuk melayani wisatawan bertamasya. Sementara itu, di seluruh dunia, sebagian besar area perumahan skala kecil yang terjangkau diratakan untuk mendirikan kantor-kantor bertingkat tinggi bagi orang kaya. Dilemanya, kompleks pekerjaan rekonstruksi raksasa yang akan memberikan dorongan kuat untuk ekonomi jika menarik investasi langsung dari pengembangan hotel dan perusahaan real estate, tetapi manfaat ini bersifat jangka pendek, seperti keputusan politik yang akan dipemilihi setiap 4 tahun. Namun kota dibangkitkan untuk bertahan 100 atau 1000 tahun jika tampaknya yang berada di titik kritis antara menjadi malaikat atau Copenhagen. Sehingga sesuatu seperti itu yang dapat menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di mana yang akan membentuk masa depan kota dan perilaku orang. Hubungan antara The Human Scale film ini dengan pengendalian manajemen pada sebuah proyek, di mana dibahas dalam bab 16. Pentingnya manajemen proyek bagi organisasi dalam menjalankan sebuah proyek. Analoginya, dalam pernyataan tersebut ada benarnya bahwa sebuah permainan atau pembangunan tidak dapat berlangsung tanpa strategi, di mana strategi dibutuhkan harus sangatlah matang. Perencanaannya juga, pembangunan berlangsung tanpa konsep ataupun arah dan tujuan yang jelas, tidak akan menghasilkan tujuan yang diinginkan atau akan berimbas pada kegagalan dalam mencapai tujuan akhir. Hal ini dapat dilihat dari film ini, di mana konsep serta perencanaannya dilakukan secara terarah dengan melihat kondisi sekitar dari tahun ke tahun serta memantau perkembangannya setiap dekadenya, sehingga apa yang kurang dapat segera diperbaiki demi kesejahteraan masyarakat. Memahami pentingnya suatu infrastruktur membuat pembangunan selalu ditingkatkan, namun tidak lupa untuk mempersiapkan
bahwa setiap tahunnya kendaraan akan meningkat dan bertambah, sehingga jalan raya serta infrastruktur lainnya juga harus dikembangkan. Pembahasan pengendalian manajemen proyek dalam The Human Scale di dalam film ini terdapat 4, yaitu terdapat ada pengertian dan karakteristik proyeknya sendiri, 2, lingkungan pengendaliannya, serta perencanaan proyek dan pelaksanaan proyeknya dari tahun ke tahun, dan evaluasi proyek, serta perkembangannya sudah mencapai tujuan atau belum. Terima kasih. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.